Ya, video-video yang kalian lihat tadi itu terbuat dari AI guys. Di video kali ini kita akan membuat film AI sinematik dengan satu platform aja ya guys ya, yaitu menggunakan Higgsfield.ai. Namun sebelum itu gua akan ngasih tahu kalian cara membuat video AI sinematik dengan 5 tahap saja ya guys ya. Jadi jangan skip dan tonton video ini sampai habis. Kita akan membuat video AI sinematik dengan gampang dan mudah dipahami. Baiklah, di sini kita akan pergi saja ke Higgsfield.ai. Nah, di sini di Higgsfield.ai ini udah banyak ya kreator-kreator yang membuat template ataupun hasil kreasi yang udah kreator-kreator lain buat ya. Namun di sini gua untuk meng-highlight ini fokus saja ke Cinema Studio 2.0. Baiklah, dari beberapa video yang kita buat tadi, kita bisa memulai dengan cara membuat prompt. Karena nggak banyak dari kita tahu, prompting ini adalah suatu tantangan untuk kita sebagai kreator ya guys ya. Karena video yang lebih baik itu dihasilkan oleh prompt yang advance. Sedangkan kita bisa lihat perbandingannya ya. Ini yang advance prompt dan ini yang ya biasa aja. Ini adalah contoh hasil dari prompt yang sederhana banget ya. Di sini ada caption, gunakan karakter dalam gambar sebagai model astronot, terus lokasi di tengah gurun Mars dengan latar belakang beberapa planet tampak walau samar. Ini basic banget ya hasilnya ya. Dan kalau kita bisa lihat, ini adalah contoh gambar yang di-generate dengan prompt yang advance. Ada detail ya untuk tema sinematik, kemudian ada resolusi dan lain-lain ya. Dan hasilnya gila, ini keren banget ya. Ini sangat-sangat advance. Kita bisa pilih yang ini ataupun yang ini ya, hasilnya sama-sama bagus. Kemudian langkah kedua itu membuat karakter yang real atau real life karakter. Gimana bang cara membuat real life karakter? Ya, kita perlu memasukkan model atau karakter tersebut dengan menggunakan upload fitur ya, fitur upload gambar. Caranya kita tinggal upload gambarnya aja, terus kita tinggal prompt sesuai dengan keinginan kita. Kemudian gimana bang cara membuat karakter yang real? Nah, karakter yang real ini kita bisa menggunakan metode upload gambar ya. Seperti contoh di sini, gua memasukkan atau upload gambar dari foto gua ini ya. Kalau kita bisa lihat, walaupun gambarnya tampak dari samping ya, hasilnya itu masih tetap memberikan hasil gambar atau wajah saya ya. Jadi ini ada fitur upload gambar. Caranya gampang ya, pas kita di klik Cinema Studio ini, kita tinggal pilih yang bagian image, kemudian upload. Nah, karena di sini gua udah upload nih, kalian tinggal klik upload sini aja ya sebenarnya. Gua udah upload, gua tinggal pilih aja yang ini. Di sini juga ada fitur grid ya. Grid ini fungsinya untuk ngasilin gambar. Misalnya kalau 1x1 tuh contohnya yang kayak gini ya, satu gambar, atau contohnya yang ini ya. Kalau misalnya 2x2 tuh yang ini ya, atau 3x3 nanti akan banyak ya. Untuk sementara gue pilih yang 1x1 aja. Kemudian di sini ada fitur add. Add ini apa? Sebenarnya ini fungsinya adalah untuk reference elemen yang pernah gue berikan tutorialnya ya pada video sebelumnya. Di sini gampang sebenarnya, kita tinggal add elemen aja kalau mau upload gambarnya, kemudian kasih namanya, terus kasih deskripsinya ya, gampang ya. Contohnya kayak gini, atau nanti kita tinggal klik aja. Yang lebih keren lagi ya guys ya, di Cinema Studio 2.0 ini kita bisa adjust kameranya guys. Gila, ini keren banget ya guys ya. Untuk sementara di sini ada banyak pilihan ya, ada full frame chain digital, kemudian ada premium large format digital, dan masih banyak lagi ya guys ya. Ini fungsinya dan hasilnya berbeda-beda ya. Untuk sementara gua pilih yang modular 8K digital ya, karena ini lebih gampang digunakan. Kemudian di sini ada lensanya, mau yang bokeh portrait atau mau yang lensa yang warm cinema prime ini, dan masih banyak yang lainnya ya. Di sini ada kamera tilt lens ya, yang kemarin kita bikin videonya ya, yang itu yang kita pernah bahas, dan ini harganya mahal banget ya kalau di kamera lensa yang asli di e-commerce ya. Di sini kita bisa gunain dengan harga yang sangat murah ya guys ya. Keren banget ya. Di sini gua pilih yang ini bokeh. Kemudian di sini ada focal length ya. Focal length ini panjang ini ya, titik fokal ya. Kita bisa pilih ada yang 50, 35, 14 dan 8 ya. Untuk sementara gua pilih yang 35. 35 aja. Nah, di sini ada aperture. Aperture tuh fungsinya apa, Bang? Ini untuk lubang. Kasarnya ya, kayak titik lubang untuk menyangkap cahaya. Kalau dia semakin gede, ya cahaya yang ditangkap oleh lensanya ini semakin banyak, mengakibatkan gambarnya itu lebih banyak cahaya ya, alias warnanya lebih putih. Kalau dia lebih kecil tuh akan menangkap cahaya lebih sedikit. Nah, sementara untuk settingan ini bisa kalian gunakan ya, pilih aja untuk ini, dan kita tinggal generate aja ya. Ini adalah contoh atau hasil gambar yang di-generate oleh Cinema Studio 2.0 ini ya guys ya. Kalian wajib cobain dan ini keren banget. Kemudian yang ketiga, ya problem kita semuanya guys ya. Kalau kita udah upload gambarnya, terus kita udah masukin real life karakter gitu, tapi pas kita animasikan itu dia nggak konsisten ya. Ini pertanyaan yang sangat umum.
Dan di video kali ini gue akan kasih tahu caranya bagaimana membuat karakter ini lebih konsisten saat kita gunakan, yaitu dengan menggunakan multi shot ya guys ya. Videonya ada di sini. Caranya gampang banget ya guys ya. Untuk membuat karakter yang konsisten itu masih tetap aja di Cinema Studio ini gue saranin kita tinggal klik saja salah satu gambar, misalnya ini, dan kita bisa gunakan yang namanya multi shot ya guys ya. Jadi walaupun di gambar doang, ini kita juga bisa menggunakan fitur multi shot ya guys ya. Caranya gampang ya, tinggal klik gambar ini, terus kita tinggal open in, terus pilih multi shot. Atau cara gampangnya kita tinggal klik aja di bagian tanda panah ke bawah ini ya. Kemudian kita tinggal pilih aja multi shot ya, tinggal klik jegeng. Kita tunggu beberapa saat, dia lagi generate ya guys ya. Yap, selagi kita generating sebenarnya gua udah pernah bikinin multi shot ini. Contohnya kayak gini ya guys ya. Nah, dari satu gambar aja kita bisa dapat 9 gambar yang memiliki angle berbeda-beda, dan ini konsisten banget ya guys ya. Ini mulai dari depan, terus agak ke bawah, terus close up, dari samping, dari jauh, samping kiri, dari belakang. Wah, ini keren banget ya. Kita bisa pilih salah satu ini atau kita bisa download semuanya ya guys ya. Ini salah satu contoh untuk menggunakan fitur multi shot di gambar. Memudahkan kita untuk membuat karakternya tuh jadi konsisten. Boom, hasilnya sudah jadi ya guys ya. Kita lihat multi shot untuk gambar. Yap, gila, ini keren banget. Gila, ini keren banget guys. Ini pas gua lagi dari samping, gua close up nih, ini gua banget ini guys ya mukanya ya. Terus gua dari bawah. Nah, ini agak kelas ya. Dua ini kayaknya ada yang error, tapi it's okay, kita bisa generate ulang atau bisa pilih shot yang sesuai kita inginkan ya. Selamat untuk kalian semua karena sudah di tahap yang ketiga. Kemudian kita akan lanjut ke tahap yang keempat ya, yaitu memahami kamera movement. Kamera movement itu apa bang? Ya sesimpel kita megang kamera, kemudian kita majuin atau kita mundurin, yang menghasilkan gambar itu lebih dinamis ya gerakannya ya. Karena beberapa dari kita nih kadang lupa memasukkan prompt ataupun cara ini membuat video ini agar lebih sinematik ya guys ya. Berikut caranya. Kemudian langkah keempat kita untuk membuat video AI sinematik itu dengan memahami kamera movement ya guys ya. Tapi bang, gua nggak punya skill untuk membuat kamera movement itu yang bagus seperti apa. Caranya gampang banget guys. Kalian pergi saja ke gambar yang kalian pengen animasikan. Misalnya di sini gua pilih yang ini. Kemudian klik animate ya. Dan pastikan ya kalian masih tetap di Cinema Studio 2.0 ini. Setelah kalian klik animate tadi ya, kita diarahkan ke direktor panel. Ini menurut gua keren banget karena kamera movement di sini sudah tersedia. Ini keren banget ya. Ada dolly left, ini ke kiri, ada drone shots, ini ada yang dari atas ya lewat ke kepalanya. Kemudian ada tilt down, ada zoom out. Zoom out itu dia kayak mundur, kita yang megang kamera tuh kayak mundur ya guys ya. Ini ada semua ya, bahkan ada yang 360 roll. Gila, keren banget ya. Untuk case ini gua mau follow kameranya, kayak apa namanya, kamera itu ngikutin karakter utamanya ya. Dan yang lebih keren lagi, di direktor panel ini kita bisa adjust speed RAM. Speed RAM itu apa bang? Speed RAM ini adalah kecepatan kameranya ya guys ya. Mau dia slow mo atau dia sangat cepat, kita bisa adjust di sini ya guys ya. Di sini ada auto, kita bisa pilih custom. Custom ini kita bisa adjust sendiri ya, mau tiba-tiba dia dari lambat terus cepat, kameranya terus lambat lagi, terus naik dikit, dan ya begitu ya guys ya. Ada yang linear ya, steady ya, ada yang slow mo. Nah, slow mo ini dia turun drastis ke bawah ya, kalian bisa pilih aja. Ada juga speed up. Nah, gua untuk sementara pengen yang apa namanya, custom aja, karena gua pengen yang tiba-tiba dia zet, gerakannya tuh kayak cepat, kemudian tiba-tiba dia jadi apa, slow mo gitu ya. Terus pas end frame-nya gua pengen dia jadi lebih steady aja ya. Kurang lebih begitu ya speed RAM-nya. Kemudian di sini ada durasi. Durasinya bisa di-adjust aja ya sesuai dengan kebutuhan. Di sini gua butuhnya cuma 5 detik aja. Kemudian ini gambar ya yang tadi ya, kita pilih tadi. Nah, kita masukin aja prompt-nya ya. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ya guys ya. Nah, simple aja ya kayak gitu ya. Lalu kita di sini bisa pilih single shot, multi shot auto, dan juga multi shot manual ya guys ya. Di sini berbeda-beda fungsinya. Kalau yang multi shot auto ini kita udah disediakan shot-shot oleh AI-nya sendiri ya. Kita nggak perlu ngeprompt satu persatu. Kalau yang manual ini kita bisa tambah ya, misalnya yang scene 1 kita butuhnya zoom in, kemudian
Untuk promptnya kita masukin yang ini misalnya. Terus movementnya kita maunya yang auto atau yang lain ya. Nah di sini kalau mau ganti scene kedua tinggal diklik aja sebelah sini, dia akan otomatis ya. Dan cara ngaturnya juga sama ya, bisa kita adjust lagi sesuai kebutuhan, mau durasinya lebih panjang atau lebih pendek ya. Dan perlu diperhatikan semakin banyak shot ini kredit untuk generate-nya lebih banyak ya guys ya. Untuk sementara gua pilih yang single shot aja. Dan ya tadi pengaturnya gue pengen yang kameranya mengikuti, terus untuk speed RAM-nya begini, terus dia ada 5 detik. Kemudian di sini frame utamanya gue pilih yang satu video aja untuk 10 kredit. Di sini bisa ada jenis-jenis genrenya ya. Ada yang general, ada action, ada horror. Banyak banget ya. Untuk sementara gue pilih yang action karena sesuai dengan ini ya temanya ya, kayak dia di Mars begitu ya guys ya. Di sini kita tinggal klik generate aja. Gua pilih yang 2 deh biar nanti ada perbandingan ya. Kita tinggal klik generate di sini ya guys kalau udah cocok ya. Yap, ini dia hasilnya ya guys ya. Gila, ini udah keren banget ya kalau kita lihat ya. Lihat nih pergerakannya ya, smooth ya. Sesuai dengan deskripsi dan setting kamera yang kita masukkan ya guys ya. Yap, kita berada di tahap yang terakhir, yaitu dengan memasukkan start frame dan end frame sehingga menghasilkan gambar yang presisi ya guys ya. Ini wajib dan ini sangat diperlukan sebagai AI filmmaking untuk membuat video yang sinematik. Sebagai kreator kita butuh ini konsep ya guys ya. Karena ini diperlukan untuk membuat start frame-nya ini dan end frame-nya ini jadi sinkronnya. Kemudian yang terakhir apa bang? Yang terakhir yaitu memahami start frame dan end frame. Caranya gimana? Kita pergi saja ke image yang ini, kemudian kita pilih salah satu dari gambar. Misalnya gua pilih yang ini ya. Ini menarik juga nih untuk kita bahas. Kemudian kita klik yang multi shot, jangan klik yang ininya ya. Kita klik yang ini. Kita pilih yang what's next. Oke. Kita langsung generate aja. Dan boom ya, kita sudah melihat generation untuk what's next ya guys ya. Ini fungsinya apa bang? Fungsinya untuk memberikan ide apa yang akan terjadi di scene selanjutnya ya. Mari kita lihat. Wow, keren banget ya. Gua jatuh, terus dia akhirnya melihat tumbuhan yang sangat aneh. Kemudian gua dihisap sama UFO bisa juga ya. Atau enggak gua akhirnya jatuh dan ketemu ini, atau enggak gua akhirnya bisa ketemu sama temen dan gua bisa lihat ada robot ya, gua masuk portal, atau gua nyalahin panel surya, atau enggak gua bisa ketemu sama alien ya. Gila, ini memberikan inspirasi atau ide yang lebih lengkap ya. Kalian wajib cobain ini ya guys ya kalau kalian ngeblank gitu atau buntu gitu ya. Mungkin untuk sementara gua jatuh terus akhirnya gua ketemu sama ini, gua download ya. Nah di sini fungsinya start frame end frame tadi ya. Kalau kita pergi ke sini, oke, gua pengen yang ini start frame. Kemudian untuk end frame-nya gua pengen gambar yang tadi ya, yang ketemu sama ini. Oke, sudah di-upload gambarnya. Gua pengen ininya yang ini ya, yang zoom in ya. Gua pengen yang zoom in. Kemudian untuk ininya gua pengen yang slow mo. Ininya 5 detik, single shot 1080. Gua pengen cobain yang komedi ya untuk genrenya. Kita tinggal generate aja, ini ada 20 kredit kenanya ya karena 2 batch. Oke, let's go. Ya, ini dia hasilnya guys ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kocak anjay. Lucu ya. Lucu ya, sumpah ini bisa di luar Nurul ya. Tiba-tiba dia jadi komedi ya guys ya. Keren ya, ini wajib kalian cobain. Yap, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kita semua sudah menyelesaikan satu course kecil yang sangat bermanfaat untuk membuat video film AI yang sinematik dan nggak gitu-gitu aja. Terima kasih juga kepada Higgsfield.ai yang sudah mensponsori video ini. Jangan lupa kalian untuk mencobanya, tinggal klik aja di sini atau link di bawah ini. Saran saya gunakan atau pilih untuk subscription yang paling murah dulu ya, karena untuk mencoba. Kalau kalian merasa udah kayak oke, ini pro banget dan ini udah gue banget, kalian bisa menggunakan plan yang ultimate dan ini menghasilkan atau memiliki banyak AI video generator yang bagus ya.
Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Gue akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputar AI dan kita akan belajar lebih dalam lagi seputar AI. Salam kreator dan juga jangan lupa like, share, dan komen. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.